saja. Saya ingatnya di ISDP 102. Kalau tadi dari SIDAS langsung ke sana, kok pusam, kedua lah salah berarti. Ya, dan kebetulan jadi bacaan lain. Baik, saya hari ini akan menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan sama mantar ya, kuliah bioteknologi. Jadi nanti akan dapatkan selama kuliah bioteknologi itu apa, ya, tujuannya apa, jadi kenapa, apa namanya, kalian sebagai seorang calon apoteker juga harus belajar terkait dengan bioteknologi. Ya, jadi mata kuliahnya bioteknologi farmasi, SKS-nya 2 ya, 2 SKS untuk semester 4. Pelakunya ada 3 orang, saya, Bu Dewi, dan Bu Endah. Ya. Kemudian kalau deskripsi mata kuliah bisa kalian baca sendiri. Jadi bioteknologi yang kita bahas di sini bukan bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional itu apa? Ya, bioteknologi yang mungkin dulu waktu kalian SMA pernah mendengar. Jadi apa namanya, orang ingin membuat yogurt gitu ya, itu kan pakai apa? Pakai bakteri ya, bakteri yang ditambahkan kepada susu. Ya sampai sekarang pun juga sama, tetap bikinnya kan sama. Ya, bikin keju juga seperti itu, bikin kecap ya, atau yang lainnya. Kalau di sini bioteknologi yang nanti akan kita bahas lebih fokus kepada ada proses rekayasa di sana. Jadi kalau bioteknologi konvensional itu tidak ada rekayasa. Jadi kita hanya memanfaatkan makhluk hidup ya, mikroorganisme terutama untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Itu dulu. Nah, kalau konsep yang sekarang ada proses rekayasa di sana. Jadi rekayasanya biasanya yang paling sering adalah rekayasa terkait genetiknya. Jadi DNA-nya itu entah diapakan, tapi tujuannya adalah untuk menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Ya, kalau dalam konteks farmasian, apakah memang apa namanya ada produk obat yang dibuat dengan menggunakan teknologi bioteknologi yang modern? Ada yang tahu? Produk obat vaksin, vaksin kalau yang konvensional, vaksin yang lama itu masih belum menggunakan bioteknologi yang modern, masih menggunakan bioteknologi yang lama karena hanya mikroorganisme dilemahkan atau dimatikan. Dan polio itu kan hanya virus dilemahkan saja. Kalau COVID yang kemarin yang Sinovac ya, itu adalah virus yang dimatikan. Kalau itu belum menggunakan bioteknologi modern, tapi ada vaksin yang ada vaksin yang dibuat dengan menggunakan pendekatan bioteknologi yang modern. Ada yang tahu vaksin apa? Tahu? Sebutin dia semua vaksin yang kalian tahu. Kalau vaksin yang kalian tahu satu, jadi belakang di belakang. Vaksin yang kalian tahu apa? Nggak pernah divaksin. Kalau nggak pernah adiknya. Vaksin yang pernah langsung semuanya buka itu. HPV ya, HPV itu singkatan dari papilloma virus ya. Jadi kalau vaksin HPV memang sudah dibuat dengan menggunakan bioteknologi modern. Kenapa? Karena bukan virus HPV yang kemudian dimatikan, yang kemudian diberikan kepada kita perempuan, yang cowok nggak mungkin dikasih HPV karena untuk leher-leher cowok kan tidak punya leher-leher ya. Leher-leher kan hanya perempuan ya. Jadi apa namanya,
dimatikan atau dilemahkan. Tetapi komponen dari virus HPV itu yang diambil, diproduksi dalam jumlah yang besar, kemudian itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya bisa membentuk antibodi terhadap virus HPV. Ya, selain HPV, BCG. BCG yang ada sekarang masih belum menggunakan teknologi modern. Ya. BCG itu berarti vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Kenapa belum ada yang menemukan vaksin BCG yang berteknologi modern? Karena memang sampai dengan sekarang belum ditemukan bagian mana sih dari si TB itu yang kalau diberikan kepada kita itu tubuh kita merespon membentuk antibodi dan antibodinya itu bisa benar-benar melawan TB. Jadi kalau ada bakteri tuberkulosis, tubuh kita langsung membentuk antibodi menghancurkan dia dan dia tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Sampai sekarang itu masih dalam proses pencarian. Nah, sementara ini yang dipakai apa? Yang dipakai bukan tuberkulosis yang menyebabkan penyakit kepada kita, tetapi jenis Mycobacterium yang lain yang diberikan kepada kita dengan cara masih dilemahkan kalau misalnya. Coba lihat, kalau dilemahkan seingat saya. Sehingga makanya salah satu efek samping dari vaksin BCG itu adalah munculnya gejala tuberkulosis non-paru pada pasien yang yang membina ya ada kasus yang begitu. Jadi ada beberapa bayi yang diberi vaksin BCG itu malah dia mendapatkan gejala tuberkulosis non-paru. Jadi ada benjolan di daerah-daerah kelenjarnya dia di sini. Anak saya termasuk yang banyak. Jadi dampaknya apa kalau sudah sampai penyakit ya dia harus meminum obat tuberkulosis seperti orang yang terkena tuberkulosis dengan minum isoniazid supaya makanya bingung. Ya tapi kita kan tidak bisa memprediksi ya kita kan berupayanya dikasih vaksin supaya terlindung dari penyakit, tapi efek samping vaksin itu masih BCG itu sebenarnya yang lain hepatitis B ya, hepatitis B yang sudah ada vaksinnya belum sama saya. Hepatitis B HB itu ya, hepatitis B virus itu juga sudah dibuat dengan menggunakan bioteknologi ya. Jadi yang diambil apakah ya hanya komponen saja, bagian luarnya saja, glikoprotein luar dari si virus hepatitis B itu yang diambil, yang memang dia itu kalau diberikan ke dalam tubuh kita dia mampu merangsang respon imun tubuh kita. Yang susah itu mencari daerah dari mikroorganisme patogen itu yang membuat tubuh kita itu langsung membentuk antibodi tapi nggak membahayakan tubuh kita. Kalau diberikan dalam bentuk mikroorganisme yang utuh, mungkin resiko tadi BCG itu resikonya terjadi karena kita memberikannya dalam bentuk mikroorganisme yang dilemahkan. Jadi pada beberapa pasien yang memang dia rentan, dia bisa muncul seperti itu. Tapi kalau HPV, resiko kemungkinannya kecil. Kenapa? Karena bukan virusnya yang dimasukkan, tetapi hanya bagian terkecilnya dari virusnya tadi yang dimasukkan. Jadi misalkan bagian kalau kita bicara virus itu kan ada bagian kapsidnya, gitu ya. Itu yang dimasukkan ke sana, bukan seluruh virusnya. Jadi virusnya nggak bisa apa-apain lagi meskipun masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa nggak bisa dibaca? Ya itu contoh beberapa produk obat ya, karena vaksin masuk dalam kategori obat ya. Selain vaksin ada lagi obat antibiotik memang sudah diproduksi tetapi tidak ada proses rekayasanya, jadi hanya menggunakan teknologi fermentasinya saja. Jadi kita
memproduksi antibiotik sebagian besarnya itu dengan menggunakan teknologi fermentasinya saja. Jadi bagaimana memperbanyak si mikroorganisme alaminya tadi untuk menghasilkan antibiotik dalam jumlah yang banyak. Oke, tapi coba nanti dicek apakah hanya seperti itu. Mungkin ada juga mikroorganisme yang menghasilkan antibiotik tetapi dia mengalami manipulasi sehingga jumlah antibiotiknya menjadi lebih banyak. Mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Kemudian yang lainnya, ada yang lain selain antibiotik? Apa? TB? Iya, itu masih kompleks. Ya obat, masih obat. Oh, tapi obat apa? Lama. Yang obat. Yang obat itu? Ada yang tahu obat? Selain vaksin? Obatnya DB. Apa obat DB? Atau BDM? Insulin itu adalah produk bioteknologi pertama dengan bioteknologi modern ya, pertama yang mendapatkan persetujuan dari Badan POM Dunia FDA yang sudah di-approve dan boleh disebarkan, dibuat tidak menggunakan organisme aslinya. Organisme aslinya apa? Kan kita manusia, ya kan? Insulin apa namanya, kalau kita kena diabetes mellitus entah tipe 1 ataupun tipe 2, tapi kalau jumlah kadar gula darahnya sudah sangat tinggi kan mau tidak mau harus dikasih suntikan insulin untuk segera menurunkan kadar gula darah. Nah, insulin yang harusnya yang disuntikan ya insulinnya manusia. Gimana cara dapat insulin manusia? Insulin itu yang menghasilkan sel apa? Pankreas. Mau diambil pankreasnya? Nggak mungkin kan? Mau mengorbankan orang kan nggak mungkin kan? Jadi kalau dulu ya sebelum adanya teknologi biotek itu, insulin itu diambil dari babi atau sapi. Jadi pankreasnya kan babi juga punya pankreas, sapi juga punya pankreas. Dia juga menghasilkan insulin. Kalau babi sudah dicoret ya, kalau orang Muslim pasti nggak mungkin lah milih babi. Pasti yang diambil adalah insulin sapi. Apakah sama insulinnya sapi, babi, dan manusia? Sama enggak? Kilo-kilo sama enggak? Beda. Sama-sama insulinnya, sama-sama berfungsi menurunkan kadar gula di dalam darah, tetapi kalau kita cek urutan asam aminonya itu tidak sama persis. Bedanya antara insulin babi dengan insulin manusia itu kalau saya tidak salah hanya satu asam amino. Tapi kalau sapi dengan kita itu beda kurang lebih 3 asam amino. Dampaknya apa? Walaupun cuma telur, menjadinya kan 100-an, cuma 3 masa nggak bisa sih. Ternyata ketika insulin sapi itu dimasukkan di dalam tubuh kita merangsang dia atau merespon dia dianggap sebagai molekul asing. Jadi dia langsung detek, oh ini antigen, ini molekul asing. Kalau ketahuan dia molekul asing, maka yang terjadi adalah antibodi terbentuk, didegradasi, kira-kira berfungsi nggak? Ya. Makanya biasanya waktu paruhnya itu akan sangat turun. Nah kalau obat waktu paruhnya sangat pendek, apa yang terjadi? Ya efektivitasnya nggak ada, bukan? Kalau mau efektivitasnya ada harus dikasihkan dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi sama aja nggak efektif. Nah, kemudian dicari-carilah caranya, akhirnya kemudian ada teknologi modern yang nanti akan kita bahas kurang lebih ya selama 1 semester ke depan. Ya selain bicara tentang bagaimana memproduksi insulin tapi tidak menggunakan manusia, menggunakan mikroorganisme lain, menggunakan inang lain, bisa menggunakan bakteri, bisa menggunakan yeast atau Saccharomyces. Saccharomyces menghasilkan insulin ya? Tidak. Apalagi dia dalamnya darah, buat apa dia mau
menghasilkan juga, dia nggak bikin. E. coli bikin enggak? Enggak. Tapi kita bisa menggunakan mikroorganisme tersebut sebagai pabrik, sebagai apa? Pabrik itu selain namanya apa? Mesin, ya, mesin penghasil, mesin produksi. Nah, mesin produksi insulin atau protein-protein yang lain. Meskipun dia tidak menghasilkan insulin, tapi kita bisa menambahkan sesuatu ke dalam tubuh dari E. coli ataupun yeast tadi supaya dia mau menghasilkan insulin ataupun protein-protein lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Termasuk tadi untuk membuat vaksin yang rekombinan. Produk-produk yang teknologi yang modern itu biasanya kita mengenalnya dengan nama rekombinan. Jadi protein rekombinan, insulin rekombinan, vaksin rekombinan. Kenapa? Karena ada proses rekombinasi di sana. Kombinasi itu ya manipulasi genetik. Makanya kemudian diberi nama rekombinan. Nah, apa saja yang nanti akan kalian pelajari? Hari ini kita akan mengingatkan kembali apa sih dogma sentral biologi molekuler. Karena kalau kalian paham dogma sentral biologi molekuler, kalian akan paham kenapa kita bisa menyuruh E. coli maupun yeast menjadi mesin produksi untuk protein-protein tersebut. Jadi artinya dia sudah punya pikiran bakunya, sehingga kalau kita masuki sesuatu dia bisa menghasilkan protein yang kita minta. Itu nanti tahunya adalah dari konsep biologi molekuler, dogma sentral biologi molekuler. Masih dogma sentral biologi molekuler apa? Dogma sentral biologi molekuler. Ada gambar ini. Ada apa? Dogma sentral biologi molekuler. Informasi genetik Ketemu? DNA Ketemu enggak? Dogma sentral biologi molekuler menjelaskan bagaimana informasi genetik mengalir dari DNA ke RNA, yang kemudian RNA tersebut ke protein. Proses ini menunjukkan bagaimana materi genetik dibaca untuk menghasilkan protein yang berperan dalam metabolisme. Ya. Jadi dogma sentral itu, kalau kalian masih ingat kuliah, ya Allah, ya. Jadi dogma sentral biologi molekuler itu menjelaskan tentang dua proses penting yang ada di dalam tubuh setiap organisme. Semua organisme, kecuali virus, baik itu bakteri, yeast, tumbuhan maupun kita animalia, ya, semuanya mengalami peristiwa tersebut. Jadi ada peristiwa, ya, gambarnya. DNA itu jadi DNA ini bisa diperbanyak. Gimana sih caranya gambarnya? Ini ya? Ada nggak gambarnya ini? Diperbanyak, ya, yang disebut dengan proses yang namanya replikasi. Ya. Ini semua organisme mengalami. Kalau nggak mengalami, ya dia tidak akan menurunkan karakter atau sifatnya kepada turunannya. Sel sel hasil perkembangbiakannya itu harus mengalami, gitu ya. Nah, yang kedua, proses yang kedua adalah
proses pembentukan mRNA. Proses ini kita menyebutnya dengan nama Transkripsi. Semua organisme mengalami ini karena semua organisme butuh protein dan mereka harus mampu membuat protein itu sendiri. Jadi baik di E. coli maupun di yeast kita semuanya mengalami proses transkripsi. Selain transkripsi, lanjutannya adalah Transkripsi. Di dogma sentral itu adalah menjelaskan tentang peristiwa replikasi dan peristiwa sintesis protein, di mana seluruh organisme mengalami. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita tadi mau bikin insulin ya, insulin itu kira-kira apa? Protein kan ya? Insulin itu protein di sini. Supaya saya dapat insulin, maka saya harus tahu mRNA-nya. Ya, kalau saya sudah tahu mRNA-nya, maka otomatis kita juga bisa mengetahui. Nah, DNA yang mengkode khusus insulin kita sebut dengan nama gen. Gen adalah DNA atau materi genetik yang mengkode suatu protein. Jadi kalau saya mau menghasilkan insulin, mendapatkan insulin, maka saya harus mencari gen pengkode insulin. Caranya di mana? Nanti di praktikum biotek diajarin. Di praktikum biotek kita analisis bioinformatika, kalian nanti akan diajari. Kalau saya ngetik gen ini, kira-kira nanti saya ingin tahu nih urutan urutan proteinnya apa? Itu gen insulin. Gen insulin apakah sama dengan gen interferon? Tidak sama. Apakah sama dengan gen amilase? Tidak sama. Jadi masing-masing gen itu beda-beda. Jadi kalau saya mau bikin amilase, maka saya harus cari gen amilase. Kalau saya mau bikin protease, maka saya harus cari gen pengkode protease. Kalau saya mau mencari gen ini insulin, maka saya harus mencari gennya insulin. Nyarinya di GenBank, di database dunia itu sudah ada. Ya, jadi kalau saya tahu gennya insulin, maka otomatis saya tahu urutan DNA-nya. Iya. Ya, misalkan ya A, T, G, C, C, A, T, A, G, lalu ya, seperti itu ya. Terus kalau saya tahu ini, ya, maka otomatis kalau setiap organisme itu memiliki proses sintesis protein, maka ketika saya punya gen ini dari manusia, saya pindahkan ke dalam E. coli. E. coli-nya kira-kira gennya kita masukkan ya, kira-kira dia mampu menghasilkan nggak? Mampu, tapi ada S dan K-nya. Saya itu baru ya. Jadi nggak asal dimasukkan terus jadi itu udah gitu. Jadi ada beberapa komponen yang harus ditambahkan supaya dia mampu menghasilkan. Nah, komponennya apa? Jadi apa namanya? Jadi ada suatu pembawa. Jadi ada suatu pembawa atau vektor yang vektor itu dimiliki oleh bakteri. Kalau vektor itu kita sisipi, jadi vektornya itu misalnya begini ya, kita sisipi gen kita, ya. Terus gen ini kita masukkan ke sini, maka otomatis dia bisa membentuk protein seperti yang kita inginkan. Ini kalau di
coli. Kalau di yeast beda lagi. Kita nggak sampai, kalian nggak perlu bahas sampai ke yeast. Kalian hanya sampai tahu di E. coli saja. Jadi kalau saya berhasil memasukkan gen insulin ke sini, ya, ke dalam pembawa ini saya masukkan ke dalam E. coli, maka pembawa ini nanti akan menghasilkan protein insulin. Pembawa ini dari mana, Bu? Pembawa ini sebenarnya juga dimiliki oleh bakteri, namanya plasmid. Bakteri itu punya plasmid buat apa? Buat menjaga dirinya dari kondisi lingkungan yang tidak enak. Jadi kalau dia biasa-biasa saja, ya dia nggak perlu menghasilkan protein tertentu. Tapi kalau dia dalam keadaan yang lingkungan yang mengharuskan dia bertahan hidup, misalkan tiba-tiba di situ kita kasih antibiotik, dia kan harus bertahan hidup nih. Gimana caranya supaya saya bertahan hidup? Nah, ternyata yang kuasa itu Allah itu sudah memberi E. coli itu dengan plasmid. Plasmidnya itu mampu menghasilkan suatu protein, ya, komponen itu membuat dia bisa bertahan dari antibiotik yang kita. Mungkin kalau yang kuliah mikro sudah kan ya, mungkin yang mikro itu mekanisme resistensi antibiotik kan salah satunya kan gitu. Bakterinya mampu menghasilkan enzim beta laktamase. Enzim beta laktamase itu tidak dihasilkan oleh kromosomnya, tapi dihasilkan oleh plasmid. Plasmid itu adalah DNA tapi bukan kromosom. Kayak kita manusia itu kan punya DNA ekstra kromosomal yang kita temukan pada mitokondria yang lain. Jadi gampangannya seperti itu. Jadi teknik inilah yang nanti akan kalian pelajari, yang akan kita bahas di mata kuliah bioteknologi farmasi. Kenapa perlu diberikan kepada kalian? Karena perkembangan produk obat berupa produk biologi itu sudah sangat banyak. Antibodi monoklonal, pernah dengar? Ya, bukan yang poliklonal ya, antibodi monoklonal. Kemudian protein-protein yang digunakan untuk terapi tidak hanya insulin, banyak. Insulin salah satunya, ada interferon, ada bilirubin yang diambil dari lintah. Tahu lintah? Tahu. Ya, lintah itu punya apa? Punya kemampuan apa? Menghisap darah. Tapi darah kita enggak beku. Padahal seharusnya kalau ada luka, tubuh kita itu meresponnya untuk segera melakukan koagulasi. Tapi kenapa kok ini tidak melakukan koagulasi? Pasti lintahnya punya sesuatu yang membuat tidak terjadi koagulasi. Nah, ternyata protein yang dihasilkan oleh lintah itu namanya bilirubin. Bilirubin itu sudah diproduksi dengan bioteknologi molekuler, bioteknologi farmasi itu, dan sudah mendapatkan approval juga oleh FDA, digunakan untuk terapi-terapi pada orang yang mengalami stroke. Orang yang stroke itu kan berarti kan ada gumpalan darah yang menyumbatkan. Mau tidak mau harus badannya harus nggak bisa pakai obat antikoagulan. Kalau antikoagulan kan pencegahan. Ini kalau sudah terjadi koagulasi, mau tidak mau harus dikasih obat yang bisa melisis. Salah satunya adalah bilirubin. Yang lainnya yang ada di dalam tubuh kita namanya tisu plasminogen aktivator. Jadi ada obat namanya tisu plasminogen aktivator, tapi dibuatnya secara rekomendasi. Kenapa? Ya karena memang ada di dalam tubuh kita, tapi jumlahnya tidak cukup. Ya, tidak cukup sama insulin. Insulin itu kan di dalam tubuh kita, kita menghasilkan. Tapi kenapa harus dikasih insulin lagi? Karena insulin dalam tubuh kita tidak mencukupi untuk menurunkan kadar gula darah, atau bisa jadi sensitivitasnya juga sudah turun. Jadi
hal-hal seperti itu. Jadi hampir sebagian besar protein yang digunakan untuk terapi itu sebenarnya adalah protein-protein yang ada di dalam tubuh kita. Jadi protein-protein yang ada di dalam tubuh kita, tetapi jumlahnya tidak mencukupi, atau pada kasus peristiwa tertentu mau tidak mau harus diberi dari luar. Faktor-faktor pembekuan darah, tadi yang katakan interferon itu digunakan untuk kanker. Kemudian apa namanya antibodi monoklonal itu masing-masing sebagai antibodi monoklonal. Kemudian beberapa faktor-faktor pertumbuhan itu semuanya diperlukan oleh tubuh kita, ya, tapi tidak mungkin kita melakukan isolasi dari tubuh manusia. Kalau tanaman kita ambil isolatnya kan bisa, tanaman tapi kalau mau dari tubuh kita kan tidak mungkin kita ambil dari tubuh manusia. Makanya dengan pendekatan bioteknologi kemudian kita bisa membuat namanya suatu produk. Oke. Apa saja yang nanti akan kalian dapatkan? Yang nanti akan kalian dapatkan materinya ini. Kita bicara hari ini, ya. Kemudian nanti minggu depan dengan Bu Enda, kalian bicara tentang replikasi DNA, tetapi secara in vitro. Jadi kalau tadi replikasi DNA-nya di dalam tubuh organisme, tapi nanti bagaimana caranya sih kita meniru proses replikasi tetapi di Mesir. Nah, kalian nanti praktikum juga melakukan. Jadi biar mahasiswa farmasi itu apa namanya PCR, swab PCR. Kayak apa sih PCR itu nggak tahu. Kalau alatnya jangan dibayangkan sesuatu yang aneh-aneh juga. Alatnya cuma kotakan kok. Di situ cuma buat naruh tabung kecil itu gitu. Nah, sebenarnya prinsip alatnya juga sangat sederhana. Membuat panas, menurunkan panas, menaikkan lagi, gitu aja. Nah, jadi prinsipnya hanya memanaskan, alatnya itu bisa memanaskan suhu tertentu, bertahan berapa lama, kemudian turun, naik lagi, bolak-balik gitu. Nanti diajar oleh Bu Enda bagaimana cara melakukan PCR, di praktikum juga nanti akan kalian melakukan. Yang di PCR apa? Yang di PCR nanti kalau di praktikum, kalau sebenarnya sudah datang ya, sudah kita pesankan, itu apa namanya digunakan untuk mendeteksi mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu kan bisa dideteksi dengan menggunakan morfologi biokimia ya, bisa juga dengan menggunakan 16S RL6. Yang mungkin kalau masih ingat kuliah mikro ya. Kemudian yang selanjutnya, nanti pas dengan Bu Enda, kalian akan belajar apa sih sequencing DNA, apa sih hibridasi DNA, apa sih Northern blot sama Southern blot. Ini semuanya sama nuklear, jadi masih berbeda. Jadi teknik-teknik yang biasa dipakai kalau kita mau menganalisis DNA. Sequencing DNA itu kalian tidak melakukan, karena kita juga tidak punya alatnya, proses membaca urutan nukleotida. Jadi apa namanya, nanti kita jadi tahu, oh yang namanya ini itu biasanya nanti kalau kalian melakukan riset yang biotek melakukan cloning, kalian harus memastikan benar enggak yang masuk tadi, ya jangan ceknya pakai sequencing. Cuma tinggal kirimkan aja sini 3 minggu jadi. Kemudian di minggu keempat nanti kalian akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis protein. Di praktikum nanti kalian juga akan melakukan apa namanya karakterisasi protein. Ya, jadi kalian akan melakukan analisis protein yang disebut hanya analisis protein. Jadi supaya kalian tahu kalau menganalisis protein itu seperti apa, nanti di PCR kalian juga akan belajar menganalisis DNA.
Caranya melihat DNA itu gimana sih? Dari kemarin kuliah DNA, itu pan kayak apa? Ya, wajahnya kayak apa gitu ya? Nah, nggak kelihatan sih. Ya, apa namanya? Nanti kalian lihat bukti ada tidaknya DNA itu di basis DNA. Kalau ada ya nanti akan kelihatan. Pernah KAT? Pernah kan ya? Seperti melakukan KAT tapi tidak menggunakan lempengnya berupa gel agar-agar jadi agar-agar itu tapi bukan agar-agar yang cuma dimakan ya meskipun sama-sama agar-agar terus kemudian nanti pasti ada tugas dari Wenda ya, nanti ada proporsi nilainya 10%. Kemudian topik saya teknologi DNA rekombinan, kemudian tahap-tahapannya ini, kemudian produksi, bagaimana caranya mengekspresikan gen yang sudah kita masukkan, kemudian beberapa penggolongan protein terapeutik. Jadi protein-protein yang digunakan untuk terapi itu ternyata ada penggolongannya. Kemudian nanti ada presentasi dan diskusi tugas terkait dengan teknologi DNA teknologi. Di praktikum kalian tidak diajari terkait dengan ini. Kalau nggak satu belum. Tapi kalian diajari bagaimana sih mengisolasi DNA. Ngecek berhasil nggak diisolasi, memperbanyak DNA. Mengisolasi protein, mengecek ada nggak ya proteinnya. Itu nanti DNA. Tapi kalau melakukan ini ada bisa. Kemudian di topik yang agak akhir nanti akan diajari bagaimana caranya memurnikan protein karena biasanya meskipun sudah kita produksi dia nggak bisa murni 100%. Jadi harus pisahkan dari protein inangnya. Kemudian nanti kalian akan diajari apa itu vaksin dan jaminan, apa itu antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu kita minta tolong kepada sel kanker sama sel apa yang menghasilkan antibodi itu sel apa? Sel limfosit. Ya. Sel limfosit sama sel kanker itu nanti dijadikan satu sel fusi namanya hibrid. Jadi dua sel yang berbeda kita jadikan satu sel ya supaya punya karakter immortal, nggak gampang mati karena sel kanker itu kan nggak gampang mati ya. Tapi dia nggak mampu menghasilkan sel antibodi. Nah, yang menghasilkan antibodinya si limfositnya, jadi digabungkan. Supaya punya dua sifat, nggak gampang mati terus menghasilkan antibodi. Ya. Kemudian yang terakhir topiknya adalah terapi gen. Kalau yang ini tadi kita semuanya bicara protein, vaksin rekombinan juga begitu. Kalau yang ini meskipun vaksin sekarang yang ada juga vaksin mRNA ada ya. Kalau terapi gen itu berarti memang yang digunakan untuk mengatasi kelainan atau gangguan pada orang itu adalah gennya. Jadi ada penyakit misalkan ya SCID namanya, coba kalian cari SCID, penyakit apa itu? SCID. Nah itu penyakit apa? Kelainan apa? Terus belum apa? Sudah terjadi kan? Sudah terjadi kan? Karena apa? Panas. Karena apa? Ya, kromosom apa? Kromosom X-nya itu ada cacatnya. Gen yang biasanya mengalami kerusakan itu gen ADA.
Nih, gen ADA. Gen ADA-nya itu rusak. Jadi dia tidak mampu menghasilkan protein, saya tidak tahu sebenarnya protein ADA. Nah kalau protein ADA itu tidak dihasilkan, maka otomatis gimana tadi ceritanya? Dia sakitnya gimana? Ceritakan. Mengakibatkan apa? Gizi nggak bisa tahan lama kan? Sudah meninggal itu juga. Ya. Apa? Kelainan apa imun? Sistem imunnya tidak berfungsi. Nggak jelasin. Oke, udah itulah. Jadi SCID itu biasanya kelainan genetik yang terjadi karena adanya kelainan pada gen ADA. Jadi dia tidak bisa membantu protein ADA yang mengakibatkan terjadinya gangguan sistem imun di dalam bayi tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasi, gitu ya? Nah, salah satu yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan terapi gen. Jadi dimasuki gen DNA yang sudah benar. Jadi gen DNA-nya yang rusak itu diganti dengan gen ADA yang benar. Memang bisa. Minta tolong virus itu ternyata memiliki kemampuan untuk membawa materi genetik. Bisa. Kita minta tolong virus dan virus itu punya kemampuan juga melakukan integrasi. Jadi apa namanya? Virus itu salah satunya yang beberapa jenis virus itu dia kalau masuk ke dalam tubuh kita, gennya virus itu ada yang bisa nyisir ke dalam kromosom kita, terintegrasi dia di situ. Contohnya pada hepatitis C, hepatitis B. Itu kenapa orang yang kena hepatitis C ataupun hepatitis B itu tidak bisa sembuh-sembuh? Karena apa namanya? Materi genetik virusnya itu terintegrasi di dalam kromosom tubuh kita. Selama kita hidup ya dia tidak akan hilang. Karena ketika kromosom kita membelah, ya materi genetiknya virus sudah ikut membelah. Jadi akan bertahan terus. Nah, biasanya hanya berfungsi obatnya itu hanya berfungsi menekan supaya jumlah titik virusnya itu tidak tinggi. Nah, si gen ADA tadi itu dimasukkan ke dalam virus tertentu, gitu ya, adenovirus atau retrovirus, yang dia bisa kita gunakan sebagai sistem pengantaran obat. Karena virus itu sangat spesifik, jadi dia masuk ke sel situ, ya dia hanya ke sel situ aja, dia nggak akan masuk kemana-mana. Nah, kemudian dia memiliki kemampuan mengintegrasi, jadi si gennya tadi bisa terintegrasi di dalam kromosom. Ada orang yang kemudian diterapi dengan terapi gen dan akhirnya dia bertahan hidup jauh lebih lama dibandingkan dengan orang yang tidak diterapi gen. Meskipun memang perkembangan terapi gen itu sampai dengan sekarang itu tidak secepat perkembangan antibodi monoklonal, tidak secepat perkembangan vaksin ataupun protein terapi. Karena memang tidak gampang. Dan biasanya memang hanya untuk penyakit-penyakit genetik dan jelas kerusakan gennya itu jelas. Kalau kanker nggak bisa, tanpa terapi gen nggak bisa. Kenapa? Karena kanker itu nggak spesifik gen ini yang mengalami kerusakan, macam-macam susah. Jadi yang bisa diterapi dengan menggunakan terapi gen itu hanya penyakit yang spesifik gen ini yang diserang. Rusak. Misalkan sickle cell itu spesifik, bisa saja kemudian diterapi dengan terapi gen. Ya. Nah, insya Allah nanti kita akan ada satu kuliah tamu dengan praktisi, entah nanti kalau nggak dari Diksa ya dari Bio Farma, yang nanti apa namanya supaya kalian punya gambar senjung babi palsu pak sih ya.
berarti kan nggak pernah kerja di industri ya. Tapi kalau mereka kan kerja di industri, mereka juga melakukan itu supaya nanti kalau kalian lulus apa namanya dari profesi yang bekerja itu tahu. Ternyata tiba-tiba dapatnya pekerjaan di sana, tapi bingung. Jadi nggak gagap, paling nggak sudah nantilah gitu ya. Oke. Itu untuk komponen penilaian. Karena materi kuliah ini bukan case-based, jadi proporsinya seperti ini. 60% itu dari nilai UTS manis, UTS itu hanya materinya beda. UAS materi saya dan materi beda. Jadi tiap dosen mendapatkan proporsi 20%. Dan saat ini sudah berangkat soto. Materi saya yang tadi sebelum UTS itu semuanya saya masukkan ujiannya di UTS. Jadi di UTS saya tidak masuk soal. Jadi semua topik saya ya UTS punya beda. Jadi di pol-polnya sinome, nilainya pol-polan, ya. Nanti di UAS topiknya agak banyak, ya. Tapi sebenarnya kalau kalian memahami ceritanya itu sebenarnya nggak terlalu rumit. Tidak paskan dulu sih. Nah tugasnya nanti yang benda coba ditanyakan ya, tapi yang kami settingkan di sistem adalah studi aplikasi PCR dan elektroforesis di bidang kefarmasian. Sebenarnya PCR bisa dipakai untuk apa saja sih? Bisa untuk deteksi kan ya? Deteksi penyakit ya. Sarkom itu kan pakai PCR ya. Terus apakah cukup untuk deteksi saja? Nah, buat apa lagi? Berapa? Pernah dengar paternity test? Paternity test? Ya apa? Cek genetik, forensik. Ngecek siapa bapaknya. Tes DNA. Kan sekarang banyak rumah sakit yang sudah menyediakan tes paternity. Untuk paternity. Paternal, bapak dan paternal itu orang tua. Ayahnya siapa? Misalnya nggak jelasin. Iya semua sebenarnya komponen biologi adalah tubuh kita itu bisa dipakai karena semua itu sebenarnya mengandung DNA. Nah kalau kalian dengar di TV atau lihat drama itu adalah terus tugas sikat gigi. Kenapa? Karena di situ ada lucu. Bisa diambil Jaringan poli atau kuku ya. atau yang motor Bingung sekan gigi aja gigi darah apalagi bisa kulit bisa cuma kan kalau kita ngambil darah itu susah gampang kan tahu kan ngambil sisanya diambil itu kan ada sisa rambutnya yang setiap bisa kalau itu bisa nggak susah Pak nikah kecil darah bisa tapi bisa dipakai darah bisa kayak misalkan kalau paternity itu seperti itu. Ada juga yang dipakai istilah itu untuk forensik. Kalau forensik berarti untuk memastikan apakah pelakunya adalah si ya seperti itu. Siapa itu yang melakukan ya pembunuhan itu? Cari kan ada sisa, ada darah, ada dicari
Iya, sidik jari nih sidik kayaknya. jari DNA, namanya sidik jari di DNA dicek. Tapi sidik jari DNA itu tidak akan pernah menemukan pelakunya kalau kita tidak punya database DNA. Jadi harus ada. Jadi paternalitas tadi itu harus ada siapa yang diduga jadi ayahnya. Kalau dari diduga ya ketemu. Apa dibandingkan sama orang pembantunya? Sama saya. Jadi harus ada pembantunya. Harus ada yang bukan sebagai ibu. Juga ada. Ya yang sidik jari dia kan juga sama saja. Kasus apa namanya pesawat yang nabrak di Bandung. Apa namanya ternyata Iki itu punya pattern gitu, Sangat pukul jatuh di Gunung Salak. Gunung Salak. ya Iki itu kenapa Jurusan Bandung. yang masih bertahan dibandingkan tulang. Kekuatan gigi dibandingkan kekuatan tulang itu kekuatan gigi. Bisa membuat tulang kan? Bisa pasti bisa kan? Bisa Ya tapi teman-teman ya ayam. topik saya untuk yang apa namanya materi sharing nanti adalah aplikasi teknologi DNA untuk produksi produk biologi. Produk biologinya nanti bisa vaksin, bisa protein. Nanti saya tentukan proteinnya, kalian cari di paten atau di ya di jurnal-jurnal gitu ya, terkait dengan bagaimana sih caranya menghasilkan produk tersebut. Nah, terbayang? Ya contohnya kan saya dulu insulin ya kan, cari insulin itu gennya kayak gini, baby, terus habis itu dia masukkannya pakai sektor ini, terus pakainya rekolin, tahapannya seperti ini, ya nanti menghasilkan protein dengan urutan asam amino seperti itu. Ya, oke, terus habis itu sudah pertanyaan. Ada yang mau tanyakan terkait dengan kontrak perkuliahan? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya akan menyinggung sedikit terkait dengan sejarah. Ini dia. Bisa sekali ya? Iya, 15 10. Ini tadi seberangannya. Ini tadi seberangannya. Iya. Ini seberangannya tadi ya. Jadi kalau yang good kan cuma awal tempe. Nah, kalau yang sekarang itu. Jadi yang namanya oksigen. Jadi gennya itu dimanipulasi, diambil atau dirubah, ini bisa. Kemudian diambil, dipindahkan dari satu organisme, dipindahkan ke organisme lain atau dikembalikan lagi ke organisme asalnya. Kemudian biasanya organisme yang mengalami manipulasi gen itu kita menyebutnya dengan nama transgenik, bukan transgender ya. Transgenik ya. Transgenik. Kalau kalian pernah mendengar tanaman transgenik atau nah, apa? Ya, genetik modified organism. Contohnya apa? Kedelai, pisang, ya itu semangka kotak gitu ya. Transgenik pasti. Ada kan semangka kotak? Ada. Di Indonesia sih ada, di Jepang. Bunga
Kenapa? Yang anggrek warna hitam. Itu ya. Ya. GMO itu kalau sudah mendapatkan approval, ya tentunya dia dianggap aman. Meskipun memang masih menjadi perdebatan dari banyak orang. Ada orang yang menganggap GMO itu nanti membahayakan tubuh kita. Tapi kalau secara penelitian yang kedelai yang kita makan itu sudah bisa dari kedelai. Kedelai yang gede-gede itu yang biasa dipakai untuk tahu tempe itu sebagai usahanya bukan kedelai biasa, tetapi kedelai dari impor. Nah, tapi sudah mengalami uji berbagai macam uji alat yang macam-macam kapasitas dan sebagainya dan dikatakan meskipun kalau pangan memang banyak ininya ya, banyak perdebatannya. Oke, ini sejarahnya. Katanya kalau nggak tahu sejarah nanti nggak tahu apa namanya, ada apa di balik itu ceritanya. Ya. Jadi sebenarnya awalnya itu sangat lama, pasti belum lahir kan ya, 1865 kan, tadi 2000-an kan? Berapa? 2010 beneran. 2005 itu saya baru masuk ke farmasi ini tahun berapa ini? Bahwa DNA atau materi genetik itu strukturnya adalah diteliti oleh Pak Crick and Watson, ya, yang menemukan bahwa DNA itu adalah genetik. Kemudian mulai diketahui bahwa ternyata DNA itu atau gen itu bisa pindah-pindah dari satu organisme ke organisme lain. Buktinya apa? Ya, organisme yang sensitif ya, itu bisa tertukar dengan organisme yang resisten ketika dijadikan satu. Kenapa? Karena memang ada perpindahan genetiknya. Kemudian tahun 90-an mulai ditemukan teknologi PCR. Bagaimana caranya memperbanyak DNA. Nah, ini Pak Mendel, ya. Ko Mendel masih kan ya, SMA ya? Cuma apa kan? Masih kan? Enggak, saya juga gak ingat. Ya, kromosom tahun 1870-an. Kemudian ini yang tadi ya, Crick and Watson yang menemukan struktur DNA. Nah, ini tahun-tahunnya. Tahun-tahunnya ini antibodi monoklonal itu tahun 79. Guru lahir no? Itu baru saya baru lahir. Terus kemudian yang pertama kali dibuat secara rekayasa genetika itu tahun 77 sebenarnya adalah human growth hormone. Tapi yang kemudian mendapatkan persetujuan dan bisa diedarkan sebagai obat itu adalah insulin tahun 1982. Umulin namanya, human insulin. Ya. Minta tolong materi. Ya. Kemudian tahun 84 mulai ditemukan sidik jari DNA. Jadi makanya kemudian paternity test, kemudian ngecek siapa pelaku kejahatan itu bisa dilakukan. Jadi tidak cukup hanya menggunakan sidik jari tangan, ya, tetapi bisa menggunakan DNA. Jadi jumlahnya pasti jauh lebih sedikit yang bisa. Vaksin tahun 84, ya. Kemudian tahun 86 ada obat yang namanya interferon, yang tadi saya sampaikan. Interferon itu juga tubuh kita menghasilkan, tapi jumlahnya sedikit. Fungsinya untuk apa? Untuk mengganggu virus. Dan ya, dari sudah dinyatakan tidak berbahaya. Kemudian dan seterusnya. Tahun 98 mulai banyak
stem cell embryonik, ya, yang digunakan untuk mengatasi berbagai macam kelainan. Stem cell, sel punca. Banyak kan sekarang ya artis-artis yang pakai stem cell supaya apa? Usia biologisnya lebih muda. Jadi usia benar itu usia tubuh dengan usia biologisnya biar lebih muda. Kalau tubuhnya mungkin 78, gitu, tapi selnya mintanya berapa? 28. Ya, secara teori, secara ini memungkinkan hal itu terjadi. Tapi tidak semuanya ya. Jadi kan hanya bagian tertentu saja yang kemudian diterapi dengan menggunakan stem cell. Nah ini manfaatnya kalau di bidang pertanian ya tentunya kita bisa membuat tanaman yang tahan terhadap hama, ya, waktu penyimpanannya lebih lama, ya. Misal kalau kita mau kirim, ada yang meneliti itu gen yang berfungsi untuk membuat dia matang itu ditahan maksudnya jadi dia nggak terlalu cepat. Jadi ketika dalam proses pengiriman misal yang kirim mangga gitu ya, mungkin apa yang mahal gitu ya, pokoknya makanan yang mahal, gimana caranya supaya nyampe di sana itu dia masih pisang misalnya ya, pisang yang mahal gitu, sampai di sana itu dia belum busuk ya, karena meskipun menggunakan pesawat kan tetap butuh waktu ya, nggak bisa dalam jangka waktu 1 hari kan nggak bisa. Jadi ada yang mungkin beberapa hari karena pertimbangan seperti ini. Nah itu mau tidak mau ada yang meneliti gen ripeningnya itu yang berfungsi untuk membuat dia menjadi matang itu dicegah, jadi supaya tidak segera terekspresikan sehingga menjadi lebih awet penyimpanannya. Kalau kesehatan ini ya obat ya, pencegahan penyakit, terapi gen maupun untuk transplantasi organ. Kalau di lingkungan bioremediasi, jadi kita memanfaatkan itu organisme untuk menghilangkan limbah yang ada di bumi, ya, tumpahan minyak atau yang lain-lain. Industri enzim ya, misalkan untuk deterjen. Jadi deterjen itu yang sekarang itu kan banyak klaimnya ya, bisa membersihkan noda Bandel. Dan ini soal protes. Jadi noda minyak, ya, noda darah, gitu ya. Nah itu biasanya darah itu kan protein ya. Jadi di deterjennya bisa ditambah dengan loplas. Kemudian kalau minyak, jadi deterjennya itu ditambah dengan lipase. Ya, supaya lipid yang nempel itu bisa terurai, terdegradasi. Jadi makanya lemaknya jadi ontok. Jadi dicari protease, lipase yang memang punya keunggulan tahan terhadap suhu ya, sehingga ketika ditambahkan deterjen dia tetap bisa. Forensik sudah ada ya, kata kita sama sidik jari dia. Ini adalah contoh-contohnya aja. Nah ini contohnya yang saya bilang ya, insulin untuk diabetes, interferon ada. Isobarbilokin aktivator atau TPA bisa dipakai untuk serangan jantung. Ya. Ini istilahnya, nanti kita bahas di topik berikutnya. Nah, kenapa produk biologi itu menjadi penting? Karena memang produk biologi itu dari waktu ke waktu tren permintaan pasarnya tinggi. Karena banyak sekali obat-obatan yang dalam perkembangannya kayak kanker dan lain-lain yang itu sudah menggunakan antibodi monoklonar atau produk biologi. Ya. Di Indonesia sendiri memang belum ada selain Bio Farma ya, tapi Bio Farma masih vaksin ya, saya belum menemukan ada bagian produk biologi selain vaksin dari Bio Farma. Kalau yang berupa protein di Indonesia belum ada sih, tapi bukan pakai teknologi
biotek teknologi rekomendasi itu enggak. Kayak Dixa itu dia punya produk biologi berupa proteinnya cacing. Proteinnya cacing itu dia pakai untuk untuk ini apa namanya? Dia beri namanya di LPS apa? Untuk serangan jantung dan yang lain. Jadi untuk resiskan ekonomi. Coba kalian cari aja kalau mau mencari-cari gitu ya. Proteinnya di LPS itu ada punyanya Dixa yang diambil dari cacing. Nah, diambil dari cacing, tapi dia maksudnya dia nggak kemudian melakukan mencari gennya tadi dipindahkan belum. Jadi masih benar-benar mengambil dari cacing. Jadi mengisolasi dari cacing. Jadi ini perkembangannya ya. Jadi apa namanya? Memang senantiasa meningkat. Dari tahun 2002 ya, dia mengalami peningkatan terus. Jadi produk-produk bioteknologi. Nah, kalau produk-produk yang sebaliknya yang paracetamol, aspirin dan yang lain-lainnya itu trennya turun. Karena memang apa namanya? Ya kayak kita nyari antibiotik yang baru aja yang keunggulan lebih gitu ya. Itu kan sampai sekarang belum ada perkembangannya. Resistensinya tetap berjalan. Antibiotik yang barunya belum muncul. Ya, padahal sudah ya banyak orang yang pintar yang kemudian juga mencari tapi belum menemukan apa namanya yang sesuai. Ya, jadi trennya memang turun untuk yang farma. Kalau yang biotech itu trennya malah naik. Nah, apa bedanya? Kalau farma itu biasanya molekülnya kecil. Jadi acetosan, paracetamol, ya. Kemudian apa namanya, methylene atau yang lainnya itu ukurannya kecil. Tapi kalau produk biologi atau biotek itu ukurannya besar. Jadi ukurannya besar. Nah, kalau ukuran besar maka otomatis kompleksitasnya ya dia pasti lebih kompleks ya, lebih ruwet. Kalau obat walaupun kecil itu ada obat generik. Tapi kalau obat biologi nggak ada obat generik. Terus adanya apa? Similar. Similar itu mirip tapi tidak sama persis. Kalau generik itu harus sama persis. Kenapa kok similar saja? Karena buat sama persis kalau biologi itu tidak bisa. Masa kita mau minta tolong ekoli buatkan sama persis loh ya? Nah, enggak bisa. Ekolinya yang dimiliki oleh pabrik A dengan ekoli yang dimiliki oleh pabrik B bisa berbeda. Kondisi yang berbeda sedikit saja bisa menghasilkan hal yang berbeda. Jadi biasanya memang hanya sampai di similar saja. Ini yang vaksin tadi ya, influenza, HPV. Jadi meskipun bentuknya seperti virus partikel itu sebenarnya nggak ada virusnya, hanya partikel saja. Jadi komponen virus luarnya saja, satunya saja yang diambil, tapi kalau diformulasi dia membentuk seperti virus radiposum gitu. Tapi dia nggak ada isinya, nggak ada materi genetiknya virus. Ini yang saya bilangnya repligen ya. Jadi ada alatnya, ada alat suntiknya, nggak sama dengan suntik biasa ya. Ada alat suntiknya yang memang bisa digunakan untuk mendelivery apa namanya gen yang kita inginkan. Ini tadi ada kemasan saya tidak bisa lihat ya. Udah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ada yang menanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada bisa kita akhiri. Terima kasih banyak. Pekan depan dengan Bu Indah ya. Silakan menghubungi kontingnya. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.